Halo teman-teman semua, kembali lagi di video pembelajaran Amerta di bulan ini. Di mata kuliah Statmed 1, kita akan membahas Continuous Spatial Distribution. Langsung aja kita ke pembahasan soalnya. Di dalam soal ini diketahui banyaknya pengunjung yang mengunjungi suatu blok yang didefinisikan dengan proses Poisson dengan rata-ratanya yaitu 3 pengunjung setiap 1 jam. Kemudian kita diminta untuk mencari peluang di mana pengunjung berikutnya akan datang dalam waktu 10 menit, setelah 30 menit, dan tepat 15 menit. Ini adalah gambaran dari rata-rata awalnya, di mana dalam 1 jam terdapat 3 pengunjung, yaitu dari 0 sampai 1 jam itu ada 3 pengunjung. Kemudian kita ubah ke dalam satuan menit, yaitu dari 0 sampai 60 menit. Karena 1 jamnya itu ada 60 menit, maka min yang awalnya yaitu 1/3, 1 jam akan lewat 1 jam setiap ada 3 pengunjung. Kita kalikan dengan 60, maka diperoleh rata-rata barunya itu adalah 20. Setelah itu, soal yang pertama adalah akan datang pengunjung berikutnya dalam waktu 10 menit. Ya, berarti karena di sini dicari dalam waktu 10 menit, fx-nya itu bentuknya awalnya adalah seperti ini. Ini rumusnya. Kemudian karena dalam waktu 10 menit, maka yang kita cari itu adalah peluang x-nya kurang dari 10 menit. Tinggal kita masukkan aja 1 dikurangin E pangkat minus X yang dikasih 10 dan rata-ratanya itu pakainya rata-rata yang baru yang tadi yaitu 20. Setelah dihitung hasilnya diperoleh 0,39347. Berikutnya kita diminta untuk mencari peluang datangnya pengunjung berikutnya setelah 30 menit. Di soal berikutnya itu yang diarsir adalah yang sebelah sini. Kemudian di soal yang ini, kita yang diarsir itu adalah yang setelah 30. Karena kita punya rumus awalnya ini, kita diminta mencari Px lebih dari 30. Ini kita bisa ubah menjadi 1 dikurangin Px kurang dari 30. Di mana 1 dikurangin Px kurang dari 30 itu adalah rumusnya ini. Kita ganti. Di sini satunya hilang, terus ini min ketemu min jadi plus, maka rumusnya menjadi E pangkat min X per mu. Di sini kita masukkan X-nya 30, mu-nya 20, hasilnya diperoleh adalah 0,22313. Berikutnya, kita diminta untuk mencari di mana pengunjung berikutnya itu datang tepat saat 15 menit. Di sini hasilnya itu adalah 0. Kenapa? Karena bentuk dari Px sama dengan X ini adalah bentuk dari peluang diskrit, di mana yang kita gunakan di sini adalah yang peluang kontinu. Maka peluang kontinu itu kan bentuknya di antara gitu ya nilainya X-nya. Maka kalau misal dimintanya X sama dengan X, itu hasilnya adalah 0. Berikutnya, di sini diketahui alfanya 120, lambdanya 1,2. Kemudian kita disuruh untuk mencari peluang di mana P-nya itu adalah X lebih dari 120, exceeds. Nah, di sini lambangnya itu adalah seperti ini ya. Ini tanda gamma, alfa, lambda. Kemudian kita punya rumus ini juga, di mana rata-rata itu sama dengan A per lambda dan A per lambda kuadrat. Kenapa bisa dapat rumus ini? Karena awalnya itu rata-ratanya itu sama dengan A beta, di mana beta ini adalah kebalikannya dari lambda. Makanya bisa sama dengan ini.
Begitu juga dengan variansnya, itu kita bisa juga ganti jadi alfa beta kuadrat, tergantung yang diketahui. Karena yang diketahui adalah lambda, maka kita lebih gampang menggunakan lambda. Kita cari rata-ratanya, alfanya yaitu 120 dibagi dengan lambdanya 1,2 diperoleh rata-ratanya 100. Kemudian untuk variansnya, alfanya 120, kemudian kalau varians itu bawahnya lambda kuadrat, maka 1,2 dikuadratkan hasilnya 83,33. Nah, untuk mencari peluang X lebih dari 120, kita bisa pakai Z-score. Z-score rumusnya itu X min mu per standar deviasinya, di mana standar deviasi itu adalah akar dari varians. Maka di sini dimasukkan X-nya itu adalah 120, dikurangin mu-nya 100, dibagi dengan akar dari varians. Diperoleh peluang X lebih dari 120 itu sama dengan peluang dari di mana Z-nya itu lebih dari 2,191. Ini juga sama artinya dengan 1 dikurangin P Z kurang dari 2,191. Dari mana kita tahu nilai dari peluang Z kurang dari 2,191? Kita bisa lihat di tabel distribusi normal Z ini. Dari nilai Z ini, tadi kita peroleh Z-nya itu adalah 2,191. Kita lihat awalnya, ini 2,1 di sini. Kemudian kita pilih desimalnya itu yang 0,09. Kita urutkan. Hasilnya adalah yang 0,9857. Kemudian kita hitung, karena tadi sama dengan 1 min P Z kurang dari 2,191, maka jadinya seperti ini. 1 dikurangi 0,986. Ketika tadi kita peroleh bahwa nilainya itu 9857, maka bisa dibulatkan 1 kurangin 0,986. Hasilnya adalah 0,014. Soal selanjutnya. Jadi, di sini diketahui suatu kota memiliki konsumsi daya listrik dalam jutaan kWh yang berdistribusi secara gamma dengan rata-rata 6 dan varians 12. Di sini kita diminta untuk menentukan nilai alfa dan beta serta probabilitas konsumsi daya lebih dari 12 juta kWh. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Kita anggap X ini suatu peubah acak yang mana dia itu konsumsi daya listrik suatu kota. Nah, di sini rata-ratanya 6 dan variansnya 12, berarti mu-nya 6, variansnya 12. Nah, pertama kita mau cari nilai alfa dan beta. Pertama, kita masukin dulu nih rumus untuk rata-rata dan juga varians. Di sini rata-rata itu adalah alfa kali beta, dan hasilnya itu 6. Terus untuk variansnya adalah alfa kali beta kuadrat sama dengan 12. Nah, dari kedua persamaan ini, kita bisa dapat kalau misalkan varians itu sama dengan mu dikali beta. Berarti 12 sama dengan 6 beta, sehingga betanya sama dengan 2. Selanjutnya, untuk cari alfa kita bisa pakai persamaan dari mu-nya. Mu di sini sama dengan alfa kali beta. Nah, mu-nya ini sama dengan 6. Berarti 6 sama dengan 2 dikali alfa, sehingga alfanya sama dengan 3. Jadi, untuk soal ini, nilai alfanya 3 dan betanya 2. Lanjut, sekarang kita cari probabilitas konsumsi daya lebih dari 12 juta kWh. Berarti, di sini kita cari Px lebih dari 12. Berarti integral dari 12 sampai hingga dari X pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min X per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dx. Nah, kita masukin di sini alfanya 3, betanya 2, terus di sini juga betanya 2. Terus di sini alfanya 3. Jadinya persamaannya itu integral dari 12 sampai hingga dari X pangkat 3 min 1 dikali E pangkat min X per 2 pangkat 3 dikali gamma 3. Di sini berarti karena ini 3 kurang 1 jadinya 2, jadinya X kuadrat. Terus ini E pangkat min X per 2 pangkat 3 itu 8,
dan gamma 3 itu sama dengan 3 min 1 faktorial. Sehingga kita dapat hasilnya itu ini 1/16 dari integral 12 sampai hingga dari x kuadrat dikali e pangkat min x per 2 dx. Nah, kita selesaiin integralnya. Jadinya 1/16 dikali min 2x kuadrat dikali e pangkat min x per 2 min 8x dikali e pangkat x per 2 min 16 e pangkat min x per 2 dari 12 sampai hingga. Kita masukin nilai hingga dan 12-nya ini. Nah, kalau hingganya itu dimasukin kan jadinya 0. Nah, terus ini 0 dikurangin 12-nya dimasukin nih. Pas 12-nya dimasukin jadinya min 288 e pangkat 6, min 96 e pangkat 6, dan min 16 e pangkat min 6. Terus karena ini ada minus, kita kaliin ke dalam. Jadinya 1/16 dikali 288 e pangkat 6 ditambah 96 e pangkat 6, e pangkat min 6 ditambah 16 e pangkat min 6. Nah, terus kita buka kurungnya dengan kita kaliin 1/16 ini, sehingga hasil akhirnya itu adalah 25 e pangkat min 6, atau kalau didesimalkan itu jadinya 0,062. Lanjut, di sini diketahui waktu pelayanan di customer service suatu bank berdistribusi eksponensial dengan beta sama dengan 10 menit. Tentukan peluang pelanggan dilayani dalam waktu kurang dari 10 menit, serta di sini juga ada suatu kasus, Budi hanya memiliki waktu 10 menit untuk berkonsultasi dengan customer service. Jika ia berkonsultasi lebih dari 10 menit, ia akan terlambat pergi ke stasiun dan tertinggal kereta api. Pertanyaannya, berapa peluang Budi terlambat ke stasiun dan tertinggal kereta api? Pertama, kita tulis dulu PDF-nya. Sini fx sama dengan 1/10 e pangkat min x per 10. Karena untuk eksponensial ini kan rumusnya itu 1/beta dikali e pangkat min x per beta. Untuk x lebih dari sama dengan 0, dan 0 untuk nilai x lainnya. Nah, untuk mencari yang pelanggan dilayani waktu kurang dari 10 menit, berarti kita cari px kurang dari 10. Nah, di sini berarti kita pakai integral 0 sampai 10 dari 1/10 e pangkat min x per 10 dx. Nah, ini integralnya tinggal kita selesain, dan jadi hasilnya itu 1 min e pangkat min 1 atau 0,63. Selanjutnya, di sini kita tahu bahwa Budi cuma punya waktu 10 menit untuk berkonsultasi dengan customer service. Kalau dia konsultasi lebih dari itu, dia bakalan terlambat pergi ke stasiun dan ketinggalan kereta api. Di sini pertanyaannya, berapa peluang Budi terlambat ke stasiun dan tertinggal kereta api? Nah, untuk cari peluangnya itu berarti adalah Px lebih dari 10. Untuk dapetin Px lebih dari 10, caranya tinggal 1 dikurang Px kurang dari sama dengan 10. Kan tadi kita udah dapat nih, Px kurang dari sama dengan 10-nya itu 0,63. Sehingga kita dapat Px lebih dari 10-nya sama dengan 0,37. Sekian video pembelajaran Statistika Matematika 1, materi spesial Continuous Distribution. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, semangat, dan selamat belajar!